Assalamualaikum, perkenalkan saya Tia Lutfi. Di sini saya mengikuti MOOC mengenai cleft lip and palate yang diselenggarakan oleh KMMI bersama dengan FKG Unpad. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa saja yang saya dapatkan selama 1 minggu pertama kursus ini. Nah, jadi untuk yang pertama, di topik pertama mengenai introduction, saya mendapatkan ilmu mengenai cleft lip and palate secara umum. Jadi cleft lip and palate ini atau sering disebut dengan bibir sumbing dan langit-langit ini merupakan suatu kondisi perkembangan yang abnormal terhadap bagian langit-langit dan juga bibir, sehingga di bagian-bagian tersebut terdapat suatu celah yang tentunya ini dapat mengganggu dari fungsi yang sebenarnya dari langit-langit dan bibir gitu. Nah, untuk etiologinya itu biasanya disebabkan oleh defisiensi B12 atau asam folat. Nah, untuk klasifikasinya itu ada yang non-sindromik dan sindromik, cleft lip and palate, terus juga ada yang bilateral, dua sisi, ataupun unilateral, bisa di bagian kanan ataupun di bagian kiri. Terus juga ada yang incomplete dan complete. Nah, kemudian untuk epidemiologinya itu sebenarnya lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, dan juga untuk dari sisi tempatnya itu lebih sering terjadi di bagian kiri dibanding bagian kanan ataupun bilateral. Nah, selanjutnya mengenai topik yang kedua mengenai etiologi. Jadi untuk etiologinya ini atau penyebabnya ini itu bisa dari genetik, entah itu dari ibunya atau dari ayahnya. Terus yang kedua dari ibunya sendiri selama kehamilan tuh kayak gimana. Misal dari lifestyle-nya, apakah ibunya ini merokok atau minum alkohol. Terus juga kita lihat riwayat pengobatannya itu mengonsumsi obat-obatan seperti apa aja, misalnya seperti kortikosteroid atau antikonvulsan. Terus juga kita lihat dari nutrisinya, dari si ibunya itu gimana, apakah ada defisiensi asam folat atau vitamin dan mineral dan mikronutrien atau makronutrien lainnya gitu. Nah, selanjutnya juga kita lihat dari riwayat penyakitnya yang dahulu dan sekarang, apakah ada penyakit-penyakit bawaan misalnya asma atau misalnya penyakit-penyakit infeksi lainnya selama kehamilan. Kemudian kita lihat juga gimana kondisi lingkungan si ibu, mulai dari tempat tinggalnya, apakah dia itu tinggal di tempat-tempat yang terpapar oleh zat-zat kimia yang berbahaya atau misalnya radiasi-radiasi yang berbahaya. Terus juga gimana lingkungan sosialnya, apakah sangat mendukung untuk psikis si ibunya atau mungkin jadinya malah lingkungan yang bikin stres untuk ibunya itu sendiri gitu. Dan selanjutnya itu yang ke topik yang ketiga, yaitu mengenai perkembangan secara anatomi terhadap cleft lip and palate itu sendiri. Nah, jadi untuk di topik ini itu mengenai perkembangan dari secara embriologi, dari mulai embrio sampai nanti terjadinya suatu cleft lip and palate pada si bayi yang berlahir kayak gitu. Nah, jadi untuk topik ini yang saya dapatkan bahwa untuk langit-langit itu dibagi dua, ada yang first palate sama second palate. Jadi untuk yang first palate itu dia mulai perkembangannya itu pada minggu keempat sampai minggu ketujuh kehamilan, sedangkan untuk yang second palate itu dari usia kehamilan minggu ke-5 sampai ke-12 gitu. Nah, selanjutnya itu ada topik mengenai genetik. Jadi di sini itu dibahas mengenai gen-gen apa saja sih yang berperan dalam mengekspresikan gen yang menyebabkan cleft lip and palate ini, dan juga kaitannya berdasarkan genetik dari ayah maupun ibu. Jadi untuk anak-anak yang memang dari ibunya salah satunya itu terdapat riwayat adanya bibir sumbing atau langit-langit, itu biasanya lebih besar resikonya untuk anak-anaknya itu terkena
bibir sumbing dan langit-langit juga gitu, dibanding yang orang tuanya sama sekali tidak memiliki riwayat kondisi seperti itu gitu. Dan juga apabila keduanya sama-sama memiliki riwayat tersebut, maka lebih besar lagi resikonya anaknya akan mendapatkan kondisi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.